Halo sahabat hijau bonsai, jumpa lagi masih bersama saya Dwi di sini. Salam hijau bosku. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bahwa porositas adalah ruang kehidupan bagi akar. Nah, kalau porositas sangat penting, muncul satu pertanyaan. Bagaimana menciptakan porositas yang baik? Satu jawabannya adalah pasir malang. Nah, sekarang bosku, mari kita sama-sama belajar ya. Apa itu pasir malang? Pasir malang adalah sebuah material vulkanik yang berasal dari aktivitas Gunung Merapi. Bentuknya berpori, ringan dibandingkan batu biasa, dan memiliki rongga yang kecil. Dan saya sendiri tidak melihat pasir malang sebagai pupuk, tapi saya melihat sebagai ruang napas akar. Nah, pertanyaannya begini bosku. Kalau kita berbicara unsur hara, apa kandungan dari pasir malang tersebut? Pasir malang bukanlah sumber nitrogen, bukan fosfor maupun kalium. Kandungan utamanya didominasi oleh mineral, terutama silikat. Sehingga fungsi utamanya bukan memberi makan tanaman. Lalu, kalau bukan pupuk, kenapa hampir semua penghobi bonsai menggunakannya? Sekarang kita bahas ya. Jawabannya sebenarnya sederhana, bosku. Fungsinya, pasir malang itu dapat menjaga struktur media agar tetap gembur. Rongga-rongga di antara butirannya memberi jalan bagi udara untuk masuk dan membantu kelebihan air keluar dari media. Dengan begitu, akar memiliki ruang yang baik untuk tumbuh dan bernapas. Jadi, pasir malang tidak memberi makan akar, tetapi membantu menciptakan rumah yang nyaman bagi akar. Dan apa kelebihannya? Nah, di antara kelebihannya yang pertama dapat membantu meningkatkan porositas media, membantu menjaga struktur media agar tidak cepat memadat, awet, dan tidak mudah hancur, lalu cocok dipadukan dengan bahan organik. Ya, sekarang kita bahas bosku, apa sih kekurangan dari pasir malang? Gini bosku, tidak ada bahan yang sempurna. Karena pasir malang tidak menyediakan unsur hara makro dalam jumlah yang berarti, maka penggunaannya harus tetap dipadukan dengan bahan lain yang menyediakan nutrisi dan mampu menyimpan air secukupnya. Dan disinilah sahabat bonsai pentingnya kita meracik media yang secara seimbang. Daripada hanya mendengar teori, kita coba sekilas perbandingannya. Dan ini adalah sebuah contoh ya bosku ya. Yang sebelah kanan ini media yang sudah ada campuran pasir malang. Sedangkan yang sebelah kiri itu media yang tanpa menggunakan pasir malang. Ya, saya siram dengan air ya bosku ya. Sehingga ya, kita lihat bosku. Dan sekarang bisa dilihat ya bosku ya, perbedaannya bukan sekedar cepat atau lambat mengalirkan air. Yang kita cari adalah media yang tetap memiliki ruang udara setelah penyiraman. Dan itulah fungsi utama dari pasir malang. Hari ini kita belajar bahwa pasir malang bukan pupuk. Ia juga bukan media yang sempurna jika digunakan sendirian. Tetapi ketika dipadukan dengan bahan lain, pasir malang membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi akar. Tapi mohon maaf, ini versi kita ya. Pasir malang
bukan makanan bagi akar. Ia adalah penjaga ruang napas. Bosku, sekarang kita sudah mengenal salah satu bahan penting dalam media tanam. Jadi, pasir malang bukan satu-satunya. Masih ada bahan yang sering digunakan para penghobi bonsai. Namun, karakter dan fungsinya sangat berbeda. Apa bedanya sekam bakar, sekam mentah, maupun sekam lapuk? Mengapa ada yang memilih sekam dibakar, difermentasi, ada juga yang langsung digunakan. Nah, itulah yang akan kita kupas pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam hijau, bosku.